Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan membahas soal penyisihan untuk lomba gravitasi gebiar aktivitas fisika yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNM. Ini soal tahun 2021 untuk babak penyisihannya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Sebuah cahaya datang secara tegak lurus mengenai kisi difraksi yang terdiri dari 600 garis per sentimeter. Jika garis terang kedua terdapat pada sudut 37 derajat, maka dari garis normal, dan jika sin 30, ini maksudnya 37 ya, sin 37 derajat 0,6 dan cos 37 derajat itu 0,8, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah berapa? Oke. Jadi yang ditanya di soal ini tuh adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan ya. Jadi panjang gelombang cahaya yang digunakan itu berapa? Nah, soal ini tuh adalah soal interferensi pada kisi ya, atau difraksi kisi ya, difraksi kisi. Nah, karena difraksi kisi, nah persamaannya itu sama dengan D, oke, D sin theta, oke, D sin theta itu sama dengan lambda dikali M, oke, lambda dikali M. Nah, ini lambda yang akan kita cari, berapa lambdanya. Nah, kalau D itu adalah jarak antar celahnya, sementara M itu adalah ordenya. Oke, jadi kalau gitu, kalau kita hendak mencari lambdanya, maka lambda itu bisa ditulis sama dengan D sin theta, A sin theta dibagi sama M. Oke, nah karena di sini ada informasi yang menyatakan bahwa pola yang terbentuk ini jika garis terang kedua, oke, ini kan yang diketahui itu garis terang kedua ya, berarti karena garis terang kedua itu artinya ini terjadi interferensi maksimum ya. Oke, jadi ini bisa dituliskan macam ini, berarti M-nya itu 2 ya, karena dia di terang kedua. Oke, berarti M-nya sama dengan 2. Jadi kita tulis dulu informasi yang diketahui, M-nya itu sama dengan 2. Kemudian jarak antar kisi. Kemudian banyaknya garis per sentimeter itu sama dengan 6000. Oke, 6000 garis, oke, garis per sentimeter. Nah, ini tuh sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 ya, pangkat 3 garis per sentimeter, garis per sentimeter. Nah, dari ini kan persamaannya nih. Nah, berarti yang belum diketahui itu tinggal D-nya ya. Nah, D itu diperoleh dari mana? Nah, D itu sama dengan 1 per N. Jadi bisa dicari dari 1 per N gitu. Jadi ini lambda karena D itu sama dengan 1 per N, jadi persamaannya bisa diganti ya. D itu kan 1 per N. Jadi 1 per N dikali sin theta dibagi sama M gitu. Nah, langsung saja kita substitusikan nilainya. Oke. Kita cari tersendiri. Ini kan dalam sentimeter ya. Oke, jadi ini kalau diubah ke meter, berarti kalau diubah ke meter ya, kalau diubah ke meter itu bakalan jadi 6 dikali 10 pangkat 3 dibagi dibagi dengan sentimeter diubah ke meter itu kan 10 pangkat minus 2 ya, minus 2 meter. Maka ini akan kita peroleh 6 dikali 10 pangkat 5 garis per meter. Oke, per meter. Jadi ini sudah dalam satuan internasional. Nah, jadi ini bisa kita tulis gini. Ini sin tetanya itu sin 37 ya, sin 37 derajat dibagi sama N-nya itu 6 kali 10 pangkat 5. Oke, dikali dengan M-nya itu M-nya 2 ya. Oke, M-nya 2. Nah, sin 37 itu 0,6 ya. Oke, 0,6 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 1. Oke, dibagi 6 kali 10 pangkat minus 5 dikali 2.
maaf, bukan pangkat minus 5 tapi pangkat 5 dibagi dikali 2. Oke. 6 dengan 6-nya bisa dicoret, 6 dengan 6 bisa dicoret, jadi sisa di sini 1 ya. 1 bagi 2 itu kan 0,5 ya. Jadi kita tulis 0,5 dikali 10. Nah, pangkat minus 1 dikurang 5 jadinya pangkat minus 6. Ini dalam satuan meter. Nah, ini kalau diubah ke nanometer artinya dikali sama 10 pangkat 9. Jadi nanti dapatnya 0,5 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, atau ini sama dengan 500 nanometer. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi C. Oke, teman-teman, gitu ya untuk nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bermasa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 5 meter. Jika setelah menumbuk lantai, benda memantul dengan kecepatan 2 meter per second, G-nya 10 meter per second kuadrat, maka besar impuls pada benda itu berapa? Jadi ini yang ditanya adalah impuls, soalnya tentang impuls. Oke. Nah, jadi kita gambar dulu nih kasusnya. Misalkan lantainya, ini tuh lantai. Oke, ini lantai. Kemudian ini bolanya ini jatuh, oke, bolanya jatuh dari ketinggian, dari ketinggian 5 meter ya, 5 meter. Nah, ini kan dia jatuh bebas tuh. Jadi di sini V0-nya di sini itu 0. Nah, kemudian di sini misalkan kecepatan pada saat dia mau menumbuk lantai. Nah, di sini pada saat kecepatannya numbuk lantai kita sebut V1. Nah, ini misalkan V1 ke bawah ya, V1. Nah, kemudian pada saat dia memantul, misalkan sini dia naik dengan kecepatan V2. Oke, besar V2-nya itu adalah 2 meter per second. Oke, nah sekarang kita cari dulu berapa kecepatan mantulnya di kecepatan pada saat dia mau menumbuk lantai ya. Nah, kenapa harus gitu kan? Untuk cari impulsnya kan persamaan impuls itu kan sama bisa dicari dari perubahan momentum ya. Nah, perubahan momentum itu bisa ditulis P2 dikurangi P1, di mana P2 ini bisa ditulis MV2 dikurang dengan MV1 ya. Atau bisa ditulis M dalam kurung V2 dikurang V1. Nah, V2-nya udah ada, V1-nya belum ada. Nah, massanya itu diketahui, massanya itu sama dengan 1 kg ya. Jadi massa bendanya ini 1 kg. Oke. Nah, sekarang gimana cara cari kecepatan V1-nya? Nah, kita buat saja persamaan ini ya. Jadi kita pakai ini. H itu kan sama dengan V0T, V0T. Oh, bukan V0T ya. Kita pakai persamaan yang kedua. Oke, yang VT kuadrat, yang persamaan VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 GH ya. Nah, di mana VT-nya di sini itu adalah VT-nya adalah V1, jadi kita tulis V1 kuadrat itu sama dengan V0-nya itu 0 ditambah 2 dikali G-nya itu 10 dikali H-nya itu 5, berarti V1 kuadrat itu sama dengan 100. Nah, kalau gitu V1-nya itu adalah akar dari 100. Akar dari 100 itu sama dengan 10 ya, jadi 10 meter per second. Nah, misalkan nih ke arah bawah kita kasih negatif, ke arah atas itu kita kasih positif ya, karena ini kan besaran vektor ya. Jadi kalau ke bawah kita kasih negatif ya. Oke, ini dikasih negatif karena ke bawah. Oke, kasih negatif. Oke, jadi karena dia ke bawah, ini V2-nya positif karena dia ke atas gitu. Jadi ini bisa kita tuliskan gini. Jadi kakak ulang, ini negatif karena ke bawah ya, karena ke bawah, karena kita anggap arah bawah itu sebagai arah negatif, kemudian arah ke atas itu arah positif. Nah, langsung aja masukkan M-nya itu sama dengan 1, kemudian V2-nya adalah 2 dikurang dengan minus 10, oke, minus 10, maka diperoleh 1 dikali 2 kurang minus 10 itu kan 12, jadi diperolehlah 12, oke, 12 Newton second, oke. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B, oke teman-teman. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah 12 Newton second.
Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Soalnya itu suatu mesin laser menghasilkan berkas laser dengan panjang gelombang 540 nanometer dan daya output 20 miliwatt. Jika pancaran foton yang dihasilkan mesin tersebut laju pancaran foton yang dihasilkan mesin tersebut adalah berapa foton per second. Nah, yang ditanya di sini tuh adalah laju pancaran foton ya. Jadi kalau laju pancaran foton ya banyaknya foton yang dipancarkan tiap detik. Berarti N dikali N per T itu sama dengan berapa? Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahui. Dari soal kita tahu bahwa lambdanya itu adalah 540 nanometer. Nah, ini kalau kita ubah ke meter, ini kita bakalan dapat 540 kali 10 pangkat minus 9 meter ya. Oke, atau ini 54 aja ya, kali 10 pangkat minus 8 meter. Oke, kemudian kita tahu dayanya, oke, P-nya itu adalah 20 miliwatt. Nah, ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 watt. Gitu. Nah, sekarang gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, kita tahu persamaan bahwa daya itu rumusnya adalah energi dibagi waktu. Oke, jadi daya itu bisa ditulis energi, energi dibagi waktu. Oke, waktu bagi T. Nah, teman-teman, P, energi itu kan untuk energi foton itu kan N dikali H dikali F. Oke, N H dikali F dibagi dengan T kalau gitu ya. Kalau gitu bisa lagi tulis gini. Nah, ini kan NHF ini bisa diganti sama C per lambda ya. Jadi NHC per lambda, oke, dibagi T-nya di sini. Oke, jadi kalau gitu ini N per T-nya kan udah jelas nih. Ini tuh ada N per T ya. Jadi kita bisa kasih ke sebelah kiri, berarti N per T itu sama dengan P dikali lambda dibagi dengan H dikali C. Oke, nah apa itu H? Nah, H itu adalah konstanta Planck. Oke, jadi dia adalah konstanta Planck. Jadi nilainya itu, jadi H itu sama dengan 6,62 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Sementara C itu adalah kecepatan cahaya. Jadi C itu kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, langsung saja kita substitusikan masuk nilainya. Di mana P-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali lambdanya itu 54 dikali 10 pangkat kali 10 pangkat minus 8 dibagi hanya itu 6,62 kali 10 pangkat minus 34 dikali C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Oke, nah ini supaya bisa lebih sederhana lagi, ini bisa dicoret nih, ini jadinya 18 ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau 18, sekarang kita hitung ya. Ya, silahkan dihitung teman-teman. Dibagi. Jadi ini sekitaran, ini sekitaran 5,4 ya. Jadi ini sekitaran 5,4 dikali 10 pangkat 16. Jadi 6 foton per second. Jadi jawaban yang tepat itu untuk jawab ini adalah opsi A. Oke, nah kalau misalkan kita mau kira-kirain ya, nah ini kan 18 dibagi ini itu sekitaran pokoknya di dekat 3, kan kalau 18 bagi 6 itu kan 3 ya, tapi ini karena 6,6 berarti nggak sampai 3 ya, berarti sekitaran 2 lebih lah. Oke, tapi hampir 3, makanya kalau dikali 2 itu ya pasti dapatnya 5 ke atas. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi A. Oke, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Peluru yang massanya 10 gram ditembakkan dengan kecepatan 400 meter per second dan sebuah
dari sebuah senapan yang masanya 4 kg. Berapa kecepatan senapan ketika terjadi letusan? Oke, jadi ini soal momentum ya. Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahui. Diketahui V pelurunya itu sama dengan 400. Oke, 400 meter per second. Kemudian massa pelurunya itu 10 gram. Oke, 10 gram ya. Oke, atau ini sama dengan 0,01 ya. Oke, 0,01 kilogram. Kemudian massa senapannya itu adalah 4 kg. Oke, 4 kg. Nah, yang ditanya berapa kecepatan senapannya. Oke. Nah, sekarang gini ya. Jadi kalau misalkan nih ada peluru, anggap ini peluru ya. Oke, kakak nggak pintar gambar. Nah, kemudian ini senapannya nanti jadi sebelum senapannya ditembakkan, kecepatan senapan dan pelurunya itu sama dengan 0. Oke, anggaplah ini kita sebut sebagai V action saja ya. Ini nih kecepatan yang 40 meter per second itu V actionnya senapan, dan V actionnya peluru, dan ini V actionnya senapan ya. Oke, yang ditanya V actionnya senapan berapa setelah terjadi letusan ya. Oke, pada saat letusan gitu. Nah, jadi karena ini awalnya senapan itu diam sama peluru, jadi V0-nya senapan atau V senapannya itu 0. Kemudian V pelurunya juga itu sama dengan 0. Nah, nanti setelah ditembakkan, nanti setelah ditembakkan pasti ini senapannya bakalan pelurunya bakalan ke sana ya, dengan V peluru, V action peluru, dan senapannya pasti nanti akan berbalik arah nih. Jadi nanti kita akan peroleh arah minus, arah kecepatannya berlawanan dengan V senapannya. Nah, oke, kita pakai saja hukum kekekalan momentum ya. Jadi kalau membahas tentang tumbukan ya kita pakai hukum kekekalan momentum. Oke, apa hukum kekekalan momentum? Ya, momentum awal, jumlah momentum awal yaitu sama dengan jumlah momentum akhir. Oke, atau momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Oke. Nah, momentum awalnya karena semuanya itu diam, berarti ini momentum awalnya itu 0. Nah, momentum akhirnya itu adalah M-nya si senapan dikali dengan V aksen senapan. Oke, V aksen senapan ditambah dengan M-nya peluru dikali dengan V aksennya peluru. Oke, nah kalau gitu kita pindahkan ke sebelah, berarti minus M senapan dikali dengan V aksen senapan itu sama dengan M-nya peluru dikali dengan V aksen peluru. Oke, kita masukkan nilainya, berarti minus M senapan itu adalah 4 dikali dengan V aksen senapan itu sama dengan M peluru. M peluru itu adalah 0,01 dikali V aksennya peluru itu adalah 400, maka ini akan diperoleh minus 4 V aksen senapan itu sama dengan 4, maka V aksen senapan itu sama dengan 4 dibagi minus 4, maka diperolehlah minus 1 meter per second. Nah, tanda minus ini menandakan apa? Menandakan bahwa si senapan setelah setelah peluru terlontar dari senapan, senapannya ini bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah gerak pelurunya. Jadi kalau pelurunya ke sana, senapannya ke sini gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Soalnya itu kawat lurus panjang dibentuk seperti terlihat pada gambar berikut ini. Bagian lengkung merupakan seperempat busur lingkaran dengan jari-jari 2 cm dan berpusat di P. Besar induksi magnetik di titik P itu sama dengan berapa Tesla? Jadi soalnya ini itu adalah soal medan magnet ya pada pusat kawat melingkar. Nah, jadi persamaan medan magnet untuk di pusat kawat melingkar itu adalah, jadi kalau kita mau cari B-nya di P, itu tidak lain adalah mu 0I, oke, mu 0I dibagi dengan 2A, oke. Nah, di mana A itu adalah jari-jarinya dan I itu adalah arusnya. Dari soal kita tahu I-nya itu sebesar 3 ampere, kemudian A-nya itu A-nya itu sama dengan 2 cm ya. 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus
minus 2 meter. Nah, mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Nah, teman-teman perhatikan, karena di sini kawatnya itu hanya 1/4 lingkaran, bukan lingkaran penuh. Oke, jadi kuat medan di sini itu hanya dipengaruhi dari 1/4 lingkaran ini saja. Oke, 1/4 dari kawat melingkarnya. Makanya di sini harus ditambahkan 1/4 gitu. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Berarti 1/4 mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7, oke, dikali I-nya itu I-nya itu 3, nah, dibagi sama 2, dikali A-nya itu 2, 2 kali 10 pangkat minus 2, oke. Jadi ini bisa dicoret nih 4-nya dengan 4-nya. Oke, jadi yang sekarang yang tersisa adalah pi dikali 3 dibagi 4 dulu ya. Jadi kita bagi dulu saja nih, 3 dibagi 4 itu maaf. Oke, jadi ini kita bagi saja dulu nih, 3 dibagi 4 ya. 3 dibagi 4 itu sama dengan 0,75 ya. Oke, 0,75. Oke, atau kita tulis 3/4 saja ya. Oke, supaya lebih gampang ya. Jadi kita tulis saja 3/4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan dibagi dengan minus 2 jadinya minus 5 ya. Oke, jadi 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang kita masukkan nilai pi-nya sebesar 3,14. Oke, kalau kita masukkan nilai pi-nya sekitaran 3,14, itu jawabannya berarti 3/4 dikali 3,14 ya, dikali 10 pangkat minus 5. Nah, kalau gitu, ini kita dapatnya sekitaran 2, ya, 2,35 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi kalau kita perhatikan opsi ini nggak ada yang sama ya. Oke, jadi jawabannya ya ini ya, jawabannya teman-teman gitu. Mungkin opsinya yang ini ya, yang C ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Sejumlah gas ideal dengan massa tertentu dimanfaatkan secara isotermis. Maka A. Tekanan dan volume gas tidak mengalami perubahan. B. Keadaan suhu gas selalu tetap. C. Pada suhu tinggi, kecepatan molekul lebih tinggi. Dan D. Perubahan keadaan gas, tekanan selalu tetap. E. Perubahan keadaan gas, volume selalu tetap. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi di sini, ini adalah yang ini ya. Oke, yang ini. Ini dia bilang ini prosesnya adalah isotermis. Oke, isotermis. Jadi prosesnya isotermis ya. Nah, jadi kalau proses isotermis, proses isotermal, isotermal ya, atau isotermis atau isotermik, oke, itu adalah suatu proses termodinamika di mana suhu gasnya itu dijaga konstan atau tetap ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Ini soalnya terkait gaya kolom. Nah, soalnya itu 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3 ditempatkan pada posisi seperti pada gambar di bawah ini. Jika K menyatakan konstanta, maka gaya total yang dialami muatan Q3 pada posisi tersebut adalah berapa? Nah, oke, teman-teman, kalau kita perhatikan ini muatannya sama semua ya. Jenisnya dia sama-sama positif gitu. Nah, jadi kita tentukan dulu arahnya. Oke, antara muatan Q1 dan muatan Q3 kalau direaksikan, ini kan dia muatannya sejenis, otomatis dia bakalan baku tolak ya. Jadi di sini akan ada gaya F31 ya. Oke.
F31 yaitu gaya yang bekerja pada muatan 3 akibat muatan 1. Nah, kemudian selain itu, dia juga bakalan kena gaya dari Q2 ini. Nah, interaksi antara Q2 dan Q3 ini bakalan tolak menolak juga karena jenis muatannya sama, yaitu sama-sama positif. Makanya di situ arah gayanya juga ke sini. Jadi ini F32. Oke. Nah, kan yang ditanya itu resultan gaya ya. Oke, gaya totalnya yang bekerja di F3 ini ya. Jadi kita bisa tulis gini. Kita bisa tuliskan sigma F-nya. Oke, sigma F di 3 ya. Itu tidak lain adalah dijumlahkan karena arahnya searah F31 ditambah dengan F32. Oke, nah persamaan untuk cari F31 itu kan K dikali Q3 kali Q1 dibagi sama R13 pangkat 2 ditambah dengan K dikali dengan Q berapa nih? Dikali dengan Q3 kali Q2 dibagi dengan R32 pangkat R32 maaf R32 pangkat 2. Oke, nah yang mana di sini R12-nya R13-nya maaf R13 jaraknya antara muatan 1 ke muatan ini muatan 3. Nah, kan ini jaraknya ke sini R. Berarti tambah lagi 2R. Berarti jarak dari Q1 ke Q3 itu adalah 3R gitu. Jadi kita bisa tulis ya R13-nya itu adalah 3R. Kemudian R23 itu kan yang ini ya. Oke, ini jaraknya itu cuma 2R ya. Jadi kita tulis 2R gitu. Oke, jadi ini 2R gitu. Nah, sekarang kita bisa kasih keluar nih Q3-nya, berarti bisa ditulis nih ya K dikali Q3 di dalam sisa Q1 dibagi R13 pangkat 2 ditambah dengan Q2 dibagi dengan R32 pangkat 2 gitu. Nah, sekarang kita substitusikan nilainya. Di mana K-nya ya kita tulis K, di mana Q3 itu sama dengan Q1. Terus Q1 kita tulis Q1, R13 itu adalah 3R. 3R dipangkat 2 kan ya, ditambah sama Q-nya Q2 itu sama dengan 2Q1. Oke, 2Q1 dibagi sama 2R pangkat 2. Oke, macam nih. Oke, berarti kita akan peroleh Q1. Nah, ini jadinya Q1 dibagi sama 9 R kuadrat ditambah dengan 2 Q1 dibagi sama 4 R kuadrat. Oke. Nah, ini bisa dicoret nih, di atas jadi 1, di sini jadi 2. Oke. Nah, sekarang sekarang kakak lanjut di sini ya. Oke, ini kita lanjut ke sana, Kak. Oke. Kita lanjut ke sini. Oke. Oke, kita lanjut di sini. Maka sigma F3-nya itu adalah jadi sigma F3 itu sama dengan kasih masuk berarti K Q1. Nah, kita samakan penyebutnya antara 9 dan ini kita kasih penyebut. Ini Q1 yang ini juga, Q1 yang ini kakak keluarkan ya. Oke, kakak keluarkan. Jadi kalau dikeluarkan lagi di sini jadinya Q1, oke. Berarti sisa di sini 9, kita pakai 18, berarti di sini 2 ditambah 9 ya. Oke, 2 ditambah 9 maka Oke, 2 ditambah 9 maka itu 2 tambah 9 itu kan 11 ya. Jadi di sini R kuadrat ya. Oke, R kuadrat. Maka kita akan peroleh 11/18 dikali K dikali Q1 pangkat 2 R pangkat minus 2. Maka ini diperoleh kita akan peroleh 11 dibagi 18 itu sama dengan 0,6. Jadi jawabannya adalah 0,6
Oke, 0,6 K Q1 pangkat 2 R pangkat minus 2. Oke, jadi ini jawabannya ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan opsi tidak ada jawabannya ya. Atau mungkin ada kesalahan KTD dalam menghitung ya. Oke, bisa ditelaah lebih teliti lagi ya teman-teman. Oke, bisa diperiksa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Seberkas cahaya dengan panjang gelombang 4.000 Armstrong dijatuhkan pada sebuah kisi yang mempunyai 5.000 goresan tiap sentimeter dan pola difraksi tampak pada layar dipasang pada jarak 1 meter dari kisi. Jarak dua garis gelap berurutan adalah adalah berapa? Jadi dari soal kita ketahui bahwa lambdanya itu adalah 4.000 Armstrong. Ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian N-nya itu sama dengan 5.000, 5.000 goresan per sentimeter ya, goresan per sentimeter. Ini berarti D-nya, ini berarti D-nya itu adalah 1/5 kali 10 pangkat 3 goresan per sentimeter berarti sama dengan 1/5 kali 10 pangkat minus 3 sentimeter, atau ini sama dengan 1/5 kali 10 pangkat minus 5 meter ya. Kemudian L-nya, jarak celah ke layarnya itu adalah 1 meter. Kemudian yang ditanya adalah jarak antara dua gelap berdekatan ya, berarti yang ditanya itu adalah Y-nya ya. Jadi Y sama dengan berapa? Jadi dari persamaan difraksi, dari difraksi kisi ya, D sin theta, D sin theta itu sama dengan N lambda ya, N lambda, atau ini bisa kita tulis D sin theta itu Y dibagi L, ini sama dengan N lambda. Nah, karena di sini adalah jarak antara dua garis gelap berdekatan, maka bisa kita tuliskan karena ini ya, jarak antara dua garis gelap yang berurutan, maka N-nya bisa disimpulkan itu adalah 1. Nah, jadi N-nya sama dengan 1. Jadi kalau kita hendak mencari Y-nya, Y itu bisa dicari dengan N lambda dikali L dibagi sama D. Di mana N-nya itu adalah di mana N-nya itu ordenya ya, ordenya itu 1, lambdanya itu 4 dikali 10 pangkat minus 7 dikali L-nya itu 1 dibagi dengan D-nya itu 1/5 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, ini bisa diperoleh 20, kan 5-nya naik jadinya 20 kali 10 pangkat minus 2. Ini dalam satuan meter atau 0,2 meter, atau ini sama dengan 20 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang delta. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita ke soal nomor 9. Sistem gas ideal mengalami pemempatan secara adiabatik, maka berlaku yang pertama suhu sistem naik, yang kedua energi dalam meningkat, yang ketiga tidak ada perubahan kalor, yang keempat kerja bernilai negatif. Manakah pernyataan di atas yang benar? Jadi sekarang kita akan mengerjakan ini ya. Jadi prosesnya adalah proses adiabatik. Jadi ini perlu kita tandai bahwa prosesnya itu adalah proses adiabatik ya. Dimana proses adiabatik itu adalah proses dimana tidak terjadi pertukaran panas ya, atau kita bisa tulis delta Q-nya ini sama dengan 0. Jadi tidak ada panas yang masuk maupun keluar dari sistem. Jadi delta Q-nya ini sama dengan 0. Delta Q-nya sama dengan 0. Nah, ada lagi perhatikan baik-baik. Di sini ada pernyataan yang menyatakan bahwa pemampatan. Jadi ada kata pemampatan. Jadi pemampatan. Kalau pemampatan itu artinya itu volumenya volume
itu berkurang, oke, berkurang. Oke, volume gasnya berkurang ya kalau dimanfaatkan. Nah, kalau volume gasnya ini berkurang, kalau volume gas ini berkurang, maka bisa dipastikan usahanya ini bakalan UW-nya itu akan bernilai negatif ya. Usahanya bakalan bernilai negatif karena gasnya dikenai kerja. Berarti ini kerja bernilai negatif, pernyataan 4 itu benar. Kemudian tidak ada perubahan kalori ya kan, kalau adiabatik kan tidak ada perubahan kalor, jadi 3 juga benar. Nah, sekarang energi dalam gas meningkat katanya. Oke, nah jadi dari hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa delta Q itu kan sama dengan W ditambah delta U. Oke, W ditambah delta U. Nah kalau gitu kan ini 0, baru usahanya ini kan bernilai minus ya. Jadi kita tulis aja minus W ditambah dengan delta U. Oke, berarti minus delta U itu sama dengan minus W, oke? Minus W gitu. Nah, berarti delta U-nya ini oke, atau gini ya. Oke, kita jangan dulu tulis minusnya. Oke, jadi delta U itu sama dengan minus W. Berarti gini ya, berarti delta U itu bisa dituliskan sama dengan minus W. Oke, dimana kan usahanya bernilai minus. Jadi nanti akan ketemu minus dikali sama minus, nanti hasilnya positif. Nah, jadi delta U-nya bernilai positif. Kalau delta U-nya ini bernilai positif, itu artinya apa? Energi dalam gas itu naik, oke? Berarti U gas itu naik, oke? Energi dalamnya naik. Nah, karena energi dalamnya meningkat berarti benar. Kalau energi dalam meningkat itu artinya suhu gasnya juga itu naik. Oke, jadi ini juga benar. Jadi opsi yang benar ya, semua jawaban benar. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Suatu gas ideal dengan volume 3 liter pada suhu 27 derajat Celcius mengalami pemanasan isobarik pada tekanan 1 atm hingga suhunya 77 derajat Celcius. Bila kapasitas kalor gas ideal adalah 8,0 Joule per Kelvin, maka perubahan energi dalam perubahan energi dalam dan volume akhir gas tersebut adalah berapa? Oke, jadi sekarang berdasarkan informasi di soal ini prosesnya adalah proses isobarik ya. Jadi kita tandai nih prosesnya isobarik. Kalau isobarik itu proses pada tekanan tetap, oke, atau tekanan konstan. Nah, kemudian kita tahu T1-nya T1-nya itu adalah 27 derajat Celcius. Nah, ini kalau diubah ke Kelvin itu 300 Kelvin. Kemudian T2-nya itu 77 derajat Celcius. Nah, atau ini sama dengan 77 itu 360 ya. 350 ya. Oke. 350 Kelvin. Nah, kemudian kita tahu tekanannya itu adalah 1 atm. 1 atm atau ini sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Nah, jika volume awalnya itu adalah 3 liter, 3 liter. Nah, dan kapasitas kalornya itu adalah 8,0 Joule per Kelvin. Sekarang kita disuruh cari adalah volume akhir gasnya sama berapa perubahan energi dalamnya. Jadi kalau kita cari volume akhirnya, ini kan prosesnya adalah proses isobarik ya, berarti tekanannya tetap. Jadi kalau kita tulis gini, P1 kali V1 dibagi dengan T1 itu sama dengan P2 kali V2 dibagi dengan T2. Nah, ini kan prosesnya tekanan konstan ya, jadi ini tekanannya bisa dicoret macam tuh ya. Berarti kalau gitu V2 itu tidak lain adalah T2 dibagi T1 dikali sama V1. Nah, di mana T2-nya itu adalah 350 Kelvin dibagi dengan T1-nya 300 Kelvin dikali volume satunya itu 3 liter. Nah, berarti ini bisa dicoret nih, ini bisa jadi 7 di atas di bawah 6. Kemudian ini bisa lagi, ini jadinya 2 di sini. Jadi jawabannya adalah
7 bagi 2 itu dapatnya 3,5 liter. Oke, karena hanya ada satu opsi 3,5 liter, berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Nah, tapi kakak akan tetap jelaskan ya kenapa bisa seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ke hukum pertama termodinamika, di mana delta Q itu sama dengan W ditambah dengan delta U. Oke, nah kalau gitu delta U ini itu sama dengan delta Q dikurang sama W. Nah, delta Q itu bisa ditulis dari kapasitas kalor dikali delta T dikurang dengan W. W-nya itu adalah usaha. Nah, kalau usaha di proses isobarik itu adalah P kali delta V. Oke, P kali delta V. Nah, sekarang kita cari dulu delta T-nya berapa. Nah, jadi kita mulai dari sini ya. Ini kan terlihat nih dari 300 Kelvin jadi 350 Kelvin. Nah, kalau gitu ini delta T-nya itu adalah sebesar 50 Kelvin. Oke, delta T-nya sebesar 50 Kelvin. Nah, V2-nya itu kan, nah, ini perhatikan, V1-nya itu kan 3 liter, V2-nya itu 3,5 liter, maka kita akan peroleh delta V-nya itu adalah 3,5 liter. Jadi ini 3,5 liter ini dikurang sama 3 liter, itu dapatnya adalah 0,5 liter ya. Oke, 0,5 liter itu kan setara sama desimeter ya. Jadi 0,5 desimeter pangkat 3, atau ini sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 3. Oke, langsung aja kita masukkan ke persamaan. Maka C-nya itu adalah 8 dikali delta T-nya itu adalah 50 dikurang P-nya itu adalah 10 pangkat 5, oke, dikali 5 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kita akan peroleh 8 kali 50 itu dapatnya 400. 400 dikurang 10 pangkat 5, ini dapatnya 50 ya. Oke, jadi 400 dikurang 50, itu kita bakalan peroleh 350 Joule. Jadi jawaban yang tepat ya, opsi A. Gitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 11. Termometer Celcius dan termometer P dipakai untuk mengukur suhu suatu cairan. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 5 derajat, termometer P menunjukkan minus 5 derajat. Jika termometer Celcius menunjukkan 55 derajat, termometer P menunjukkan 20 derajat. Jika termometer P menunjukkan 10 derajat, maka termometer Celcius akan menunjukkan berapa? Oke, nah ini kita selesaikannya dengan cara membanding-bandingkan ya. Oke, jadi kita buat dulu ya, ini untuk termometer P. Oke, ini P, kemudian ini termometer Celcius. Jadi ada 2 termometer ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, kalau misalkan si ini, kalau misalkan si Celcius nunjukin 5, si P nunjukin minus 5. Oke, kita tulis saja di sini. Oke, jadi kalau misalkan ini si Celsius nunjukin 5, si P nunjukinnya minus 5. Oke, selanjutnya itu jika termometer Celsius 5 menunjukkan 55, termometer P menunjukkan 20. Nah, sekarang kita tulis lagi gini. Jadi kalau Celsius nunjukin 55, ini nunjukinnya dia 20. Nah, pertanyaannya adalah jika termometer P nunjukin 10, maka Celsius nunjukin berapa? Oke. Jika si P-nya nunjukinnya 10, oke, maka si Celsius itu nunjukinnya berapa? Oke, jadi yang di sini ya, oke, kita sebut saja X. X ini sama dengan berapa? Nah, jadi kalau ketemu soal begini, teman-teman ya, kita banding-bandingkan saja. Oke, gimana cara banding-bandingkannya? Jadi, nah gini ya, jadi kalau misalkan ini X-nya dikurang ke sini, X dikurang 5, X dikurang 5, ini sejajar sama, 10 kurang minus 5, ikutin gitu ya, jadi 10 dikurang minus 5, oke, kemudian selanjutnya, yang berikutnya lagi, sekarang ini lagi 55 kurang 55 kurang 5. Nah, yang sejajar sama itu ya ini ya, 20 kurang minus 5. Jadi di sini 20 kurang minus 5. Oke deh, kita selesaikan. Nah, ini X dikurang 5 dibagi 55 kurang 5 itu dapatnya 50. Nah, 10 kurang minus 5 itu dapatnya 15 dibagi sama 20 kurang minus 5 itu dapatnya 25. Oke deh. Nah, ini bisa dicoret nih 25. Ini bisa jadi 2 gitu. Kali silang 2-nya ke sana jadi 30. Berarti X kurang 5 itu sama dengan 30. Berarti
X-nya itu adalah 30 ditambah 5, berarti X-nya sama dengan 35 derajat. Jadi, kalau si P nunjukin 10 derajat, maka si termometer Celcius bakalan nunjukin angka 35 derajat. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 12. Langsung saja kita ke soalnya. Dalam sebuah bejana yang masanya diabaikan terdapat A gram air 42 derajat Celcius dicampur dengan B gram es minus 4 derajat Celcius. Setelah diaduk ternyata 50% es melebur. Jika titik lebur es sama dengan 0 derajat Celcius, maka kalori jenis esnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur es 80 kalori per gram, maka perbandingan A banding B itu sama dengan berapa? Oke. Nah, sekarang kita buat dulu grafiknya. Oke, jadi bagannya ya. Oke, jadi ini. Oke, ini suhu T dalam derajat Celcius. Oke, jadi ada air nih berangkatnya dia dari 42 derajat Celcius. Jadi dia misal 42, kemudian ada es dia dari minus 4 derajat Celcius ya. Di sini 0, sini minus 4. Nah, di sini ada informasi nih yang mengatakan bahwa 50% esnya melebur. Berarti masih ada es yang belum melebur. Artinya, pada saat terjadi kesetimbangan termal, ini suhunya masih di 0 karena esnya itu melebur di suhu 0. Nah, kalau gitu si airnya, jadi airnya itu bakalan melepaskan kalor. Jadi si air bakalan melepaskan kalor sampai ke suhu 0. Nah, jadi ini si air bakalan melepaskan kalor. Nah, kalor yang dilepaskan oleh air ini Q air ini tidak lain adalah M-nya air dikali dengan C air dikali dengan delta T-nya air. Delta T-nya air. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa delta T-nya air itu kan dari 42 tuh jadi 0. Berarti delta T-nya perubahan suhunya, delta T-nya air itu sama dengan 42 derajat Celcius. Oke, delta T air itu 42 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang esnya ini. Nah, jadi esnya ini dia kan ada sebagian tuh yang lebur. Jadi dia bakalan mengalami dua proses. Jadi yang pertama, dia mengalami dulu perubahan suhu. Oke, dia mengalami dulu perubahan suhu. Nah, setelah mengalami perubahan suhu, barulah dia melakukan lagi proses perubahan wujud. Oke, perubahan wujud. Nah, misalkan ini titik A. Oke. Titik A, ini titik A, di sini titik B, ini titik C, maka si S ini dia bakalan menyerap kalor. Jadi S ini bakalan menyerap kalor. Nah, pertama dia akan pakai untuk merubah suhunya. Oke, dia akan merubah suhunya sebesar ini ya, di proses ini dari proses A ke B. Oke, jadi QA ke B itu tidak lain karena dia perubahan suhu. QA ke B ini tidak lain adalah MS. Oke, MS dikali C-nya S dikali delta T-nya S. Nah, delta T-nya S. Nah, S ini kan berubah dari minus 4 jadi 0. Nah, maka delta T-nya S itu sama dengan ya 4 ya, dari minus 4 ke 0 itu kan 4 ya, jadi 4 derajat Celcius. Kemudian kalori yang diserap nanti lagi dia pakai untuk melebur, tapi yang melebur itu cuma sebagian. Jadi karena di sini ada keterangan bahwa yang melebur itu hanya setengah dari massa esnya. Oke, ini lihat ya, diaduk ternyata 50% es melebur. Nah, karena cuma 50% es melebur, makanya di sini itu kita bisa tulis gini, Q-nya B ke C, itu tidak lain adalah MS yang lebur ya, MS lebur. Oke, karena yang lebur itu cuma setengahnya, jadi kita tulis di sini saja setengah dari MS, kan yang melebur hanya 50% ya, atau setengahnya, dikali dengan kalor leburnya. Oke, nah, sekarang kita tulis penyelesaiannya, kita menggunakan asas black ya, asas black. Oke, asas black, maaf, asas black. Oke, jadi Q lepas itu sama dengan Q terima. Oke, jadi Q lepas itu sama dengan Q terima. Oke, Q terima.
Oke, nah, kan kalori yang melepas kalor di sini kan air. Kemudian kalori yang dilepas oleh air diserap oleh es. Dia gunakan untuk mengubah suhunya dan berubah wujud. Jadi ini bisa dituliskan gini. Kalor lepasnya itu adalah M-nya si air, M-nya air dikali C air dikali delta T-nya air. Oke, ini sama dengan diterima. Nah, berarti yang menerima kan S ya, berarti M-nya S dikali dengan C-nya S dikali delta T-nya S ditambah, ingat 1/2 M-nya S, kan ini yang melebur ya, dikali dengan L, kalor lebur S. Oke, berdasarkan informasi di soal, M-nya air itu adalah A, jadi ditulis A, C-nya air itu adalah 1. Oke, jadi kalau dalam kalori per gram derajat Celcius itu nilai C airnya itu 1 ya. Jadi 1, delta T-nya 42 sama dengan M-nya S itu B, C-nya S itu 1/2, kan 0,5 ya, jadi 1/2. Oke, jadi C-nya S, CS itu kan sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Ini kan sama aja dengan 1/2 kalori per gram derajat Celcius. Macam tuh, makanya kakak tulis 1/2 aja. 1/2 delta T-nya 4. Oke, ini ditambah sama 1/2 M-nya S itu B. Oke, 1/2 B, L-nya S itu adalah 80. Oke, gitu. Nah, ini kita akan peroleh 42A itu sama dengan ini 1/2B-nya kakak keluarkan. Jadi di dalam sisa 4 ditambah 80 gitu. Berarti ini duanya, dua yang ini kakak kasih pindah ke sini, berarti tidak usah ya, berarti tulis di sini saja. 42A itu sama dengan B/2 dikali 84. Oke, ini 84, ini bisa dicoret nih, gitu. 84. Jadi di sini dapatnya 2. Oke, jadi kita akan peroleh A itu sama dengan B. Kalau gitu A banding B itu sama dengan 1/1. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Oke, sekarang kita sudah di nomor 13 ya. Langsung saja kita ke soalnya. Pada kondisi awal, partikel gas yang berada dalam ruangan tertutup memiliki tekanan P, volume V, dan suhu T. Jika gas volumenya diubah jadi 3/4 V dan suhu diubah menjadi 2T, maka perbandingan tekanan awal dan tekanan akhirnya berapa? Nah, jadi sekarang kita tulis dulu nih opsi-opsi yang diketahui. Jadi berdasarkan informasi kita tahu misalkan P1-nya ya, itu sama dengan P ya. Terus kita tahu juga V1-nya itu V, kemudian T1-nya itu T. Oke, kemudian V2-nya itu adalah 3/4 V, oke, dan T2-nya itu adalah 2T. Nah, yang ditanya adalah berapa perbandingan antara P1 dan P2-nya. Oke, nah ini kita pakai saja persamaan Boyle-Gay-Lussac ya, dimana P1 V1 dibagi T1 itu sama dengan P2 V2 dibagi T2. Oke, nah kalau gitu ini bisa dituliskan gini, P1 dibagi P2 itu sama dengan T1 V2 dibagi T2 V1. Oke, langsung saja T1-nya itu T, V2-nya itu adalah 3/4 V. Oke, kemudian T2-nya itu adalah 2T. Oke, 2T. Kemudian V1-nya adalah V. Oke, ini ditewaskan, tewas. Jadi, yang tersisa adalah 3/2 kali 4, 8. Jadi, jawaban yang tepat adalah 3/8. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita di soal nomor 14. Soalnya itu sebuah benda hitam bersuhu 2000 Kelvin jika konstan Tauin 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, maka rapat energi maksimum yang dipancarkan benda itu terletak pada panjang gelombang berapa mikrometer. Oke, kita tulis saja informasi yang diketahui. Konstan Tauinnya itu adalah 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Kemudian
kemudian T-nya itu adalah 2000 Kelvin, atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Oke, langsung saja kita ke persamaannya, di mana lambda dikali T itu sama dengan B. Oke, atau kita bisa tulis lambda itu sama dengan B dibagi T. Oke, B-nya itu adalah 2,898 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan T-nya itu adalah 2. Oke, D-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kalau dibagi, kita akan peroleh kita akan peroleh 1. Jadi 1,449. Oke, 449 kali 10 pangkat minus 6 meter. Atau ini sama dengan 1,449 kali mikrometer. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 15. Perhatikan susunan kawat yang dialiri arus listrik seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini sebagai berikut. Jika arus yang dialirkan sama kuat, maka susunan kawat yang mempunyai medan magnet di titik pusat lingkaran sama dengan 0 itu berapa? Jadi di sini di titik pusat lingkarannya itu mungkin 0 kalau misalkan di sini tuh ada Ada dua medan magnet yang arahnya berlawanan. Nah, itu baru mungkin 0. Nah, jadi kalau kita butuh 2 berarti minimal 2 kawat ya. Jadi kalau misalkan kawat yang ini itu dia arahnya ya cuma masuk saja ya, masuk bidang gambar saja ya. Jadi arah medannya di sini tuh cross, di sini dia arah medannya itu dot. Oke, jadi ini tidak mungkin 0. Jadi opsi yang ini tuh sudah pasti salah, ini juga salah. Nah, sekarang ini kita perhatikan nih, yang ada 2 kawat itu adalah yang satu sama yang 2. Nah, kita lihat yang satu. Nah, kita lihat yang satu. Nah, yang satu ini, untuk yang kawat satu yang bagian ini yang kakak anu kan arahnya gini. Berarti kuat medan di pusatnya ini, oke, misalkan ini kita simbolkan sebagai kawat A, oke, ini kawat B, oke. Nah, maka medannya untuk kawat A itu dia adalah, oke, jadi medannya untuk kawat A di pusat itu dia adalah dot, oke. Jadi di sini itu BA-nya dot. Nah, kemudian B-nya B di situ juga adalah dot. Jadi ini tidak mungkin 0. Kalau kita pakai kaidah tangan kanan ya, karena dia searah, jadi tidak mungkin 0 ya. Justru dia bakalan lebih kuat gitu, saling menguatkan, dia di situ paling besar. Nah, kalau misalkan ini, untuk misalkan ini A, di sini B, untuk A medannya itu di sini cross, oke. Ini BA, arahnya cross. B-nya B itu dia arahnya dot, oke, B-nya B. Nah, karena ini besar arusnya sama, jari-jarinya juga sama, dimana kita ketahui untuk kawat melingkar persamaannya itu persamaan medan magnet di pusatnya itu adalah mu0I dibagi 2A, dimana A-nya sama, arusnya sama, berarti dia akan menghasilkan medan yang sama ya. Jadi BA dan BB di sini tuh sama, cuma arahnya berlawanan, jadi dia akan menghasilkan 0. Jadi yang bisa menghasilkan 0 itu adalah ya gambar 2 saja, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 16 ya. Langsung aja ke soalnya. Sumber arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt dan frekuensi sudut 25 Hz, mengalir melalui hambatan R sama dengan 200 ohm dan kapasitor C sama dengan 100 per pi mikrofarad yang disusun seri. Kuat arus yang melalui kapasitor tersebut adalah, nah sekarang kita tulis dulu informasi yang diketahui. Nah, berdasarkan soal kita tahu bahwa amplitudo tegangan berarti itu adalah Vmax-nya ya. Jadi Vmax itu tidak lain adalah 200 volt. Nah, kalau gitu Vmax-nya 200 volt. Nah, kemudian R-nya, R-nya ini adalah 200 ohm. Kemudian kapasitas kapasitornya itu adalah 100 per pi mikrofarad, atau ini sama dengan 100 per pi dikali 10 pangkat minus 6 farad.
Kemudian diketahui frekuensinya itu sama dengan 25 Hz. Oke. Jadi ini kalau digambarkan, kurang lagi gambarnya macam ini ya. Rangkaiannya. Oke, resistor dan kapasitor. Oke. Ini R, ini C. Oke. Nah, sekarang kalau kita yang ditanya di sini arusnya. Jadi kalau kita mau cari arus, persamaan arus itu kan arus itu sama dengan V dibagi R ya. Oke, maaf bukan V dibagi R karena ini arus apa ya? Arus bolak-balik berarti V dibagi Z. Oke, jadi kita perlu tahu berapa nilai dari Z-nya. Nilai dari Z-nya itu bisa diperoleh dari persamaan. Oke. Nilai Z-nya itu bisa diperoleh dari persamaan R pangkat 2 ditambah dengan XC pangkat 2 baru diakarkan. Oke. Nah, jadi yang pertama kita harus cari dulu berapa nilai dari XC. Nah, nilai dari XC itu adalah 1 per omega C. Oke, 1 per omega C. Berarti 1 per 2pi. Oke, 1 per 2pi frekuensi dikali C. Berarti ini 1 per 2pi frekuensinya itu adalah 25. Oke, dikali dengan C-nya itu adalah 100. Oke, 100 ini 100 bisa langsung aku tulis 10 pangkat minus 4 saja ya. 10 pangkat minus 4 dibagi dengan pi. Oke. Pi-nya bisa ditewaskan, ini bisa tewas, jadinya XC-nya ini sisa sama dengan 1 per 50. Oke, dikali 10 pangkat minus 4, maka ini sama dengan 10 pangkat 4 dibagi 50 ya, atau 10.000 dibagi 50 ya. 10.000 dibagi 50 itu sama dengan 1000 dibagi 5, itu kita peroleh 200 ya. Oke, jadi kita dapatnya adalah 200. Jadi 200 ohm. Nah, kalau gitu Z-nya ini itu tidak lain sama dengan 200 pangkat 2 ditambah 200. Oke, ditambah 200 pangkat 2 diakarkan. Maka ini kita akan peroleh 200 akar 2 ohm. Oke, langsung saja kita masukkan ke persamaan, di mana V-nya itu sama dengan 200 volt dibagi 200 akar 2, maka ini sama dengan 1 per akar 2 ya, berarti I-nya ini sama dengan 1 per akar 2, kemudian dikali akar 2 per akar 2. Jadi diperoleh 1 per 2 akar 2 ampere. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Sekarang kita ke soal nomor 17. Kedua ujung sebuah pegas memiliki tetapan pegas 50 Newton per meter, ditarik masing-masing dengan gaya 10 Newton yang saling berlawanan. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah berapa? Jadi berdasarkan informasi di soal, kita tahu konstanta pegasnya itu adalah 50 Newton per meter. Kemudian gayanya itu adalah 10 Newton. Nah, yang ditanya adalah berapa pertambahan panjangnya. Oke. Nah, di sini dia bilang bahwa masing-masing ditarik dengan gaya 10 Newton yang saling berlawanan. Jadi kita anggap ujung sebelahnya itu seperti tertahan ya. Oke, dan ditarik cuma di ujung sebelahnya. Analoginya seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa kita tulis gini dari persamaan hukum Hooke, F itu sama dengan K dikali delta X, maka delta X-nya ini itu sama dengan F dibagi K. Nah, F-nya itu adalah 10 Newton dibagi 50 Newton per meter, maka diperoleh 0,2 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi Charlie. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 18. GGL induksi yang dihasilkan sebuah kumparan dengan cara mengubah flux magnetik. Bila K adalah flux magnetik dan T adalah waktu, maka satuan untuk flux magnetik dalam satuan internasional adalah, nah jadi sebenarnya persamaan dari GGL induksi, itu epsilon sama dengan minus N d flux dt. Oke, d flux dt. Nah, atau ini kita bisa tuliskan ya bahwa d flux itu sama dengan minus N, minus
minus 1/n, oke, minus 1/n GGL dt. Nah, n ini itu dia tidak bersatuan ya. Oke, jadi sekarang kita ke sini. Satuan dari GGL itu adalah volt dan satuan dari dt ini adalah waktu atau second. Nah, sekarang kita volt. Jadi apa ya? Kan volt itu bisa kita tulis misalkan dari rumus energi ya. Kalau misalkan teman-teman ini bingung, oh dia ini setara dengan apa ya kalau yang satuan internasional. Nah, jadi kita bisa tulis dulu rumusnya energi listrik ya. Jadi kalau misalkan energi listrik itu sama dengan V kali I kali T kan, V kali I kali T. Nah, sekarang energi listrik itu kan satuannya joule. Oke, joule ini satuannya. Ini tetap volt, arus itu kan ampere, T itu kan second. Nah, joule itu, jadi ini joule itu sama dengan kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2. Ini sama dengan ampere dikali second, ada V. Nah, kalau gitu, kilogram meter pangkat 2 per, jadinya secondnya jadi pangkat 3 ya, second pangkat 3 ampere itu sama dengan volt. Nah, jadi ini voltnya diganti nih, sama ini. Jadi kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 3 dikali A, dikalikan sama ini, T itu kan second. Jadi ini bisa dicoret nih, dicoret. Maka diperolehlah satuan untuk flux, yaitu kilogram meter pangkat 2 second pangkat minus 2. Oke, ini kan di pangkat 3 tadi ya. Jadi di sini pangkat 2, second pangkat minus 2, kalau naik ampere pangkat minus 1. Jadi jawabannya adalah mana nih? Kilogram meter pangkat 2. Oke, kayaknya ini second pangkat minus 2 ya, yang ini, yang opsi yang ini ya, second pangkat minus 2 ampere pangkat minus 1 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 19. Suatu pegas bergetar 12 kali dalam waktu 40 detik. Berapakah periode dan frekuensi getarannya? Jadi di mana kan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk berputar, untuk bergetar satu kali ya. Nah, jadi kalau periode itu persamaannya adalah waktunya dibagi banyaknya getaran. Nah, ini 12 kali itu kan banyaknya getaran dalam waktu 40 detik itu adalah T-nya. Jadi bisa ditulis 40 dibagi sama 12. Nah, ini bisa jadi 10, ini jadi 3 di bawah. Jadinya 3,33 second. Oke. Jadi 3,3 second. Oh, udah ada tuh yang mungkin ya. Ini ya. Oke, sekarang kita cari periodenya ya. Oke, periodenya, frekuensinya. Frekuensi itu kan per periode. Berarti ini sama dengan 1 per 3,33 ya. Ini sama dengan 3 Hz. Oke, gitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 20. Seberkas cahaya datang dari medium A, kemudian masuk ke medium B, C, kemudian ke medium A lagi. Jika indeks bias medium B dan medium C adalah NB dan NC, sedangkan kecepatan sinar di medium B dan medium C adalah VB dan VC, maka berlaku, nah jadi ini adalah pembiasan. Nah, jadi kalau di pembiasan itu kita kenal hukum Snellius ya, di mana N2 per N1 itu sama dengan sin theta 1, sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 dibagi dengan V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, jadi kalau misalkan cahaya datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, dia itu akan dibelokkan mendekati garis normal ya, kalau dari kurang rapat ke lebih rapat. Nah, dari sini tuh terlihat bahwa dari medium A ke medium ke medium B, yang mediumnya gambarnya di sini.
Ini kayaknya medium B, ini medium C, oke? Nah, sekarang kita perhatikan dari medium B ke medium C, berarti di sini ya, oke, medium B ke medium C. Nah, ini kalau diteruskan nih, ini kan lurusnya gini, gitu kan, garis normalnya yang mana? Garis normalnya yang ini. Nah, ini terlihat dia menjauhi garis normal, berarti itu dia cahayanya datang dari medium lebih rapat ke kurang rapat, maka bisa disimpulkan bahwa n-nya C, oke, bisa disimpulkan bahwa n-nya B itu lebih besar daripada n-nya C. Kenapa gitu? Karena dia ini dibelokkan menjauhi garis normal dari medium B ke medium C gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat kalau misalkan n-nya B, lihat ini antara n dan V itu dia berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalkan n-nya B itu lebih besar daripada n-nya C, maka kita bisa tulis bahwa V-nya B itu kecepatan cahaya di medium B itu lebih kecil daripada di medium C. Oke, artinya di medium C lebih besar kecepatannya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang C gitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 21. Sebuah ampermeter mempunyai hambatan 18 ohm dan berdaya ukur 10 mA. Agar daya ukur ampermeter meningkat 60 mA, maka harus dipasang hambatan sebesar. Nah, jadi kalau ketemu soal macam nih, oke, kita misalkan buat dulu nih gambarnya. Jadi anggap gambarnya gini. Oke, ini hambatan pada ampermeter ya. Oke, ini ampermeternya. Nah, kemudian jadi ampermeter itu hanya bisa membaca arus 10 mA. Nah, gimana kalau arus yang datang itu meningkat sebesar 60? Berarti kalau misalkan arus yang datangnya itu adalah sebesar 70 mA ya, karena kan bertambah sebesar 60 ya, berarti 10 tambah 60 kan 70. Nah, supaya di sini itu jadi ampermeter ini cuma bisa membaca ya 10 mA, maka dia harusnya harus dialihkan. Makanya harus dia dirangkai paralel dengan sebuah resistor. Oke, misalkan di sini R, dia harus dirangkai paralel. Nah, jadi kalau ini R ampermeternya kan ditahu ya, R ampermeternya itu 18 ohm. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi kalau misalkan yang datang 70, kalau ke sini itu 10 ampere, berarti ke sini itu harus 60 ampere. Jadi yang ke R ini itu adalah 60 ampere. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa nilai R ini. Nah, sekarang kita pakai saja ini kakak simbolkan X saja ya, RX dan ini RX. Oke. Nah, sekarang kita sisa pakai karakteristik rangkaian paralel. Ini kalau rangkaian paralel berarti tegangannya di sini sama ya, berarti bisa langsung kita tulis gini, V di X gitu kak, sama dong dengan V-nya di ampermeter gitu. Berarti ini bisa ditulis IX dikali RX itu sama dengan IA kali RA. Oke, nah IX-nya itu adalah 60, RX-nya itu adalah 60 mA ya. RX itu yang mau dicari. Terus IA-nya itu adalah 10 mA, kemudian RA-nya itu di 18 ohm. Oke. Nah, sekarang ini MA bisa dicoret, nah ini bisa dicoret nih nolnya jadi 6 gini. Jadi yang tersisa adalah RX itu sama dengan 18 dibagi 6 ohm. Nah, diperolehlah RX sama dengan 3 ohm gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi 3 ohm disusun paralel. Oke, opsi D. Oke, sekarang kita ke soal nomor 22. Muatan minus Q menempati tiap titik sudut persegi yang memiliki sisi A. Besar usaha yang diperlukan untuk membawa muatan positif Q dari tempat yang sangat jauh ke titik pusat persegi adalah berapa? Oke, jadi kita gambar dulu nih perseginya ya. Oke, sini kakak gambar perseginya.
Oke, jadi keempat sudutnya ya, katanya tuh diisi dengan minus Q. Oke, di sini juga minus Q. Di sini juga minus Q. Kemudian pusatnya, oke, pusatnya ini. Nah, kemudian pusatnya ini ya, berarti pusatnya kan ini. Jadi ini dia punya sisi A, ini punya sisi A. Kalau gitu ini panjang miringnya ini, panjang miringnya itu adalah A akar 2 ya. Oke, jadi miringnya itu A akar 2. Cuma kan kita cuma mau ngambil yang sampai sini. Sampai di sini saja ya, setengah dari sini. Itu R-nya kan ini R, ini R, R, R. Berarti R-nya itu adalah setengah dari A akar 2 gitu. Setengah dari A akar 2. Oke, sekarang kita misalkan ini VP-nya. Oke, ini V potensialnya di titik P. Oke, potensialnya di titik P. Maka potensialnya di titik P itu tidak lain adalah potensialnya di titik P itu tidak lain adalah ini kan ada 4 muatan nih dan sama-sama jaraknya ya. Berarti langsung aja 4 dikali kaki per R. Oke, 4 kali kaki per R. Nah, maksudnya muatannya di mana Q-nya di sini dan saja atau VP sama dengan 4 K, Q-nya itu kan minus Q ya, minus Q. Oke, dibagi sama R-nya itu adalah 1/2 A akar 2. Oke. Nah, berarti ini kita akan peroleh. Nah, ini akan diperoleh. Oke. Jadi, Q. Nah, jadi berapa nih kita akan peroleh berapa? Oke, kita bakalan peroleh 8 minus 8 kaki per A akar 2. Oke, per A akar 2. Nah, sekarang kita mau cari usahanya karena yang ditanya adalah berapa usaha untuk memindahkan benda dari yang sangat jauh. Nah, potensial benda dari Tahingga itu sama dengan 0. Nah, jadi potensial benda di Tahingga itu sama dengan 0 ya potensialnya. Nah, sekarang muatan yang mau dipindahkan adalah positif Q. Nah, kalau gitu kalau kita mau cari W-nya, langsung saja minus delta energi potensial, oke? Atau W bisa dicari dengan minus Q, kan Q-nya itu positif Q ya, delta V, oke. Berarti ini sama dengan minus Q dikali dengan delta V-nya ya, minus 8 kaki dikurang A, kurang 2 kurang 0 karena potensial listriknya di titik yang jauh Tahingga itu 0. Jadi sekarang tersisa minus Q minus 8 kaki per A akar 2. Jadi kita akan peroleh kita akan peroleh 8 kaki pangkat 2 per A akar 2. Oke, gitu ya. Nah, di mana K itu nilainya adalah, K itu nilainya adalah 1/4 pi epsilon 0 ya. Berarti 8 dikali 1/4 pi epsilon 0. Oke, dikali Q pangkat 2. Oke, Q pangkat 2 dibagi dengan A dikali akar 2. Oke, 8-nya bisa ditewaskan nih, tewas. Ya, jadi di atas sisa 2. Oke. Nah, sekarang kakak lanjutnya ke sini ya. Oke, sini aja kak. Oke. Nah, berarti W-nya itu sama dengan tersisa 2 Q pangkat 2 per pi epsilon 0 dikali A, ada akar 2-nya di bawah, dikali semua dengan akar 2 per akar 2. Oke, maka ini akan diperoleh Q pangkat 2 akar 2 dibagi pi epsilon 0 A. Oke, pi epsilon 0 A.
Oke. Berarti yang mana nih yang ada A-nya? Nggak ada yang ada A-nya, berarti ya kita ambil lagi pangkat 2 akar 2 per pi epsilon 0 ya. Mungkin ini ya, A-nya cuma dilupa ditulis saja. Oke. Oke, sekarang nomor 23, sebuah bola bermassa 500 gram dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter per second. Bila G 10 meter per second kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat bola pada saat mencapai tinggi maksimum adalah berapa? Jadi, di sini, oke, ada sebuah benda ya yang melakukan ada sebuah bola bermassa 500 gram dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter per second. Nah, sekarang diketahui ya V1-nya itu adalah 10 meter per second. Nah, kemudian di titik tertinggi, kalau benda dilempar vertikal itu kecepatannya 0 kalau di titik tertinggi. Gitu. Nah, massanya ini adalah 500 gram. 500 gram ini sama dengan 0,5 kilogram. Nah, yang ditanya adalah usahanya. W-nya sama dengan berapa yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, W itu bisa ditulis sama dengan W itu bisa sama dengan minus delta EP, oke, atau bisa juga ini sama dengan delta EK. Oke, nah di sini kan kita tahu ya delta EK-nya. Nah, jadi ini bisa ditulis gini, 1/2 K, maaf 1/2 K, 1/2 M, 1/2 M, delta K-nya M dalam kurung V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Gitu. Berarti 1/2 M-nya itu adalah 0,5 dikali V2-nya adalah 10, 0 ya, maaf, 0, 6, 0, oke, 0, oke, 0, V2-nya 0 dikurang dengan V1-nya itu adalah 10 ya. Oke, jadi 10 pangkat 2. Oke, 10 pangkat 2. Nah, ini akan diperoleh minus 50 bagi 2 ya, 25 joule. Nah, jadi nilai jawaban yang benar adalah opsi yang Charlie. Oke, gitu ya. Sekarang kita ke soal nomor 24. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan sudut elevasi 60 derajat. Saat mencapai ketinggian maksimum, peluru meriam pecah menjadi 2 bagian. Besaran fisika manakah yang tetap kekal? Nah, jadi besaran yang tetap kekal itu adalah kita lihat opsi A, energi kinetik dan potensial gravitasi. Nah, energi kinetik benda itu tidak kekal, dia berubah-berubah. Salah. Yang kedua, energi mekanik peluru dan momentum total peluru. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke? Gitu. Nah, sekarang kita ke soal nomor 25. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per second dengan sudut elevasi 60 derajat. Jarak terjauh yang dicapai peluru adalah berapa? Nah, yang ditanya ini adalah jangkauan maksimumnya ya. X-nya berapa? Nah, jadi persamaan untuk jangkauan maksimum itu, ya, jadi persamaan untuk jangkauan maksimum itu adalah V0 pangkat 2, oke, V0 pangkat 2 kali sin 2 theta ya, oke, sin 2 theta dibagi, oke, dibagi apa? Dibagi G. Oke, nah, sekarang V0-nya, V0 pangkat 2 berarti 40 pangkat 2 dikali sin 2 theta, sin 60 derajat berarti sin 120 derajat dibagi dengan G-nya itu 10. Oke,
Jadi ini kita akan peroleh 1600 sin 120 itu sama dengan cos 60 ya. Enggak, sama dengan berapa ya? 30, 30. Oh, sama dengan sin 60. Jadi 1/2 akar 3 ya, dibagi sama 10. Oke, ini kita akan peroleh 80 akar 3. Jadi jawabannya adalah 80 akar 3 meter. Jawaban yang benar adalah opsi A. Oke, sekarang kita ke soal nomor 26. Massa matahari 2 kali 10 pangkat 30 kg dan jari-jarinya 7 kali 10 pangkat 8. Jika massa atom helium adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 27 kg, maka kecepatan minimum atom helium untuk dapat lepas dari permukaan matahari adalah berapa? Jadi berdasarkan informasi di soal, kita tahu bahwa massa mataharinya, massa matahari itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 30 kg. Kemudian jari-jari matahari itu tidak lain adalah 7 kali 10 pangkat 8 meter ya. Kemudian ya, konstanta gravitasi umum G itu adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatan lepasnya minimum untuk dia bisa lepas dari matahari ya. Dari permukaan matahari. Jadi kecepatan minimal benda untuk lepas dari gravitasi, benda langit atau ini gravitasi matahari ya, kalau di kasus ini, itu adalah akar 2 G dikali massa mataharinya dibagi sama jari-jari mataharinya gitu. Berarti ini sama dengan 2 dikali G itu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali massa mataharinya 2 kali 10 pangkat 30 dibagi sama dengan jari-jarinya adalah 7 kali 10 pangkat 8. Ini kita selesaikan dulu ya. Nah, jadi 2 kali 2 itu 4. 4 dikali 6,67 baru dibagi dengan 7. Ini tuh sekitaran 3,8. Nah, jadi ini sama dengan 3,8 dikali 10 pangkat 30 dikurang 11 itu dapatnya 19. 19 dikurang 8 itu dapatnya 19 kurang 8 11 ya. Jadi pangkat 11. Nah, ini itu sama dengan 38 kali 10 pangkat 10. Akar 38 yang mendekati itu adalah 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada yang juga ya 6 ya, ada selain itu. Nah, tapi kan akarnya 10 pangkat 10 itu kan 10 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah A, yaitu 6,17 kali 10 pangkat 5 meter per second. Sekarang kita ke soal nomor 27. Sebuah meriam massa M2 menembakkan peluru massa M1 dengan kecepatan V1. Meriam terdorong ke belakang dan berhenti setelah T detik. Perlambatan yang dialami oleh meriam tersebut adalah jadi sekarang ini pada saat meriamnya berhenti itu di sini kecepatannya itu sama dengan 0 ya. Nah, ini awalnya sebelum meriam itu ditembakkan sebelum peluru ditembakkan, maka meriam itu dalam keadaan diam ya sama pelurunya. Jadi kita pakai hukum kekalan momentum. Jadi P awal, momentum awal sebelum ditembakkan itu sama dengan momentum akhir. Sekarang momentum awalnya ini 0. Momentum akhirnya di sini adalah M-nya meriam. Berarti M1 dikali V dan kecepatan V1
Nah, sebuah meriam massa M2 menembakkan peluru massa M1 dengan kecepatan V1. Oke, jadi M1 V1 ini V1 kecepatan peluru ya, ditambah dengan M-nya M-nya meriam. Oke, M-nya meriam berarti M2 dikali V-nya meriam itu V2. Berarti ini M2 V2 itu sama dengan minus M1 V1 ya. Oke, atau V2 ini sama dengan minus M1 per M2 dikali dengan V1. Oke, minus ini itu cuma menunjukkan arah ya. Jadi minus ini tuh nunjukin arah, bahwa dia ini arahnya berlawanan dengan arah kecepatan dari peluru yang ditembakkan oleh meriam tersebut. Jadi ini kecepatannya meriam. Jadi kecepatan inilah yang menjadi kecepatan awalnya meriam dan kecepatan akhirnya adalah 0. Oke? Jadi untuk kasus ini ya, ini setelah meriam bergerak ya, maka kita bisa tulis gini, kecepatan awal dari persamaan ya, dari persamaan VT itu kan sama dengan V0 tuh ditambah AT ya. Oke, V0 ditambah AT. Nah, sekarang VT-nya itu VT-nya itu adalah ya, karena dia berhenti berarti 0. V0-nya itu adalah ya ini V2, karena setelah meriamnya setelah pelurunya ditembakkan, inilah kecepatannya meriam. Jadi kecepatannya itu adalah M1 per M2 dikali V1 ditambah A dikali T. Oke, berarti bisa kita tulis minus A kali T itu sama dengan M1 per M2 dikali V1. Nah, sehingga ini kita akan peroleh A itu sama dengan minus M1 per M2. Oke, V-nya di atas, V1 di bawah T. Berarti A-nya sama dengan minus MV1 dibagi M2 dikali T. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Oke, itu ya teman-teman. Nah, minus itu menunjukkan bahwa dia diperlambat itu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 28. Pernyataan yang sesuai dengan tumbukan lenteng sempurna adalah, jadi ini ada beberapa pernyataan. Nah, jadi kalau semua tumbukan itu ya pasti berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi ini benar ya. Terjadi juga kekekalan energi kinetik kalau tumbukan lenteng sempurna. Koefisien restitusinya 0 itu salah. Kalau yang koefisien restitusinya 0, ini adalah tidak lenting sama sekali. Kalau koefisien restitusinya antara 0 dan 1 itu tumbukan lenting sebagian. Kalau tumbukan lenteng sempurna, koefisien restitusinya itu adalah 1. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 5. Oke? Jadi opsi yang benar adalah E. Oke, sekarang kita ke soal nomor 29. Nah, soalnya itu dua cermin dipasang berhadapan dengan sudut alfa, kemudian sudut kedua cermin diperkecil 20 derajat. Ternyata jumlah bayangannya bertambah 3, itu berapa nilai alfa? Oke. Nah, sekarang rumus dari apa ya? Jumlah bayangan cermin itu kan N itu sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1. Nah, sekarang kita tulis ya. Jadi, untuk yang kalau misalkan dia sudutnya alfa, berarti N itu sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 1. Nah, sekarang pada saat bayangannya bertambah, jadi pada saat bayangannya sudutnya diperkecil 20 derajat, bayangannya bertambah 3. Berarti kita bisa tulis gini kan, N-nya ditambah 3 itu sama dengan 360 derajat. Oke, 360 derajat dibagi dengan alfanya ini dikurang 20, karena berkurang 20 ya, dikurang 1. Nah, sekarang kita substitusiin nilai N yang ini ke sini. Oke, jadi nilai N-nya itu dipindahin, jadi kita akan peroleh nilai N itu kan 360 tuh, dibagi alfa dikurang 1, ditambah, kita tambah sama ini, tambah 3, sama dengan 360 dibagi alfa kurang 20 kurang 1. Oke, nah sama-sama ada kurang satunya, jadi ini bisa tewas macam ini. Oke, kita kasih dulu pembatas. Oke, nah jadi yang tersisa itu adalah
Oke, berarti bisa ditulis gini ya, 3, bisa ditulis 3 itu sama dengan 360 dibagi sama alfa kurang 20. Yang itu saya pindah ruaskan, berarti dikurang 360 dibagi alfa. Oke, berarti kita keluarkan gimana nih? Oke, 360-nya berarti 3 itu sama dengan 360 dalam kurung 1 per alfa kurang 20 dikurang 1 per alfa. Oke, macam ini ya. Oke, berarti ini bisa dicoret, jadinya 120. Jadi 1 per 120 itu 120 itu sama dengan, nah sekarang kita samakan nih penyebutnya ini. Kalau kita samakan penyebutnya, kita bakalan dapat alfa dikurang 20 dikali dikali alfa, di atasnya alfa dikurang alfa ditambah 20 ya. Oke, alfa kurang alfa bisa tewas. Oke, berarti sisa 1 per 120 sama dengan 20 dibagi alfa di pangkat 2 kurang 20 alfa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Nah, kali silangkan berarti kita akan peroleh alfa pangkat 2 dikurang 20 alfa itu sama dengan 240. Berarti alfa pangkat 2 dikurang 20 alfa dikurang 240 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari perkalian. Kalau dikalikan itu dapatnya minus 240. Kalau dijumlah itu dapatnya adalah 20. Oh, 20 kali 120 itu 2400 ya. Oke. Kalau dikali dapatnya 2400, kalau dijumlah dapatnya minus 20. Oke, apa kira-kira ya? Oke, ternyata alfa ditambah 40 sama alfa dikurang 60 ya. Oke, maka kita bisa pastikan bahwa ini alfanya sama dengan minus 40 dan yang ini alfa sama dengan 60 karena sudut tidak mungkin minus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 60 derajat. Oke, sekarang kita ke nomor 30. Bola dengan massa M bergantung pada seutas tali, ditumbuk oleh plastisin bergerak dengan kecepatan V dan massanya M, seperti pada gambar di bawah. Oke, nah berapakah energi kinetik yang hilang pada tumbukan? Jadi ini ada plastisin, massanya M, kemudian ada juga bola, massanya M. Jadi anggap plastisin ini M1 ya, jadi plastisin ini M1. M1 itu plastisin ya, berarti itu sama dengan M. M2-nya bola itu juga sama dengan M. Nah, ya ini plastisin di awalnya itu bergerak dengan kecepatan V1 ya, jadi di awalnya dia bergerak dengan kecepatan V1. Berarti energi kinetik awalnya, kan yang ditanya di sini adalah energi kinetik yang hilang ya, berarti nanti kita akan cari selisih energi kinetiknya ya. Oke. Nah, energi kinetik awalnya, EK awal, itu yang punya energi kinetik itu cuma plastisin karena Karena M2-nya bolanya ini masih diam. Jadi 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Karena kan massa plastisin itu M, kemudian kecepatannya itu adalah V. Nah, sekarang kita ke keadaan keduanya setelah dia tumbukannya. Ini tumbukannya tidak lenting sama sekali, jadi plastisinnya nempel di bolanya dan bergerak bersama. Jadi, kita pakai hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal itu harus sama dengan momentum akhir, artinya sebelum tumbukan dan setelah tumbukan ya. Nah, momentum awal yang punya momentum itu cuma plastisin, berarti M plastisin dikali V. Kemudian setelah tumbukan dia kan ini bergabung jadi M ditambah M dengan kecepatan yang sama, yaitu V aksen. Makanya diperoleh M dikali V sama dengan 2M V aksen. Jadi dia akan bergerak dengan kecepatan ya setengah dari kecepatan semula. Maka energi kinetik akhirnya EK akhir
itu tidak lain adalah 1/2. Masanya digabungkan berarti M ditambah M, jadinya 2M ya, dikali V-nya dikuadratkan, di 1/2 dipangkat 2 kan. 1/2 V pangkat 2 kan, maka ini kita akan peroleh sama dengan 1/2 2M dikali 1/4 V pangkat 2. Berarti ini sama dengan 1/4 MV pangkat 2. Nah, energi kinetik akhirnya sisa 1/4. Nah, sekarang berarti kalau kita mau cari berapa yang hilang ya, EK awal berarti delta EK-nya ya, delta yang hilang itu berarti EK awal dikurang dengan EK akhir. Nah, EK awalnya itu sama dengan 1/2 MV kuadrat dikurang dengan 1/4 MV kuadrat. Nah, ini sisa dikalikan saja 2/2 ya. Oke, dikali 2/2 jadinya 2/4 dikurang 1/4, maka diperolehlah 1/4 ya, 1/4 MV kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang Charlie. Oke, sekarang kita ke soal nomor 31. Volume gas oksigen pada tekanan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2 dan suhu 10 derajat Celcius adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 3. Volume ketika tekanannya menjadi 120 kali 10 pangkat 3 Newton per meter pangkat 2 dan suhunya menjadi 100 derajat Celcius adalah berapa? Nah, sekarang kita tulis dulu, di mana kita tahu bahwa P1-nya ini adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Kemudian kita tahu juga T1-nya itu adalah 10 derajat Celcius atau 283 Kelvin. Kemudian volume satunya itu adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 3. Kemudian P2-nya itu adalah 120 kali 10 pangkat 3 Newton per meter pangkat 2, atau ini 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Kemudian T2-nya ini itu tidak lain adalah 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Yang ditanya adalah P2-nya berapa. Oke, nah untuk menyelesaikan ini kita pakai saja persamaan Boyle-Gay-Lussac, yaitu P2 per T2 itu sama dengan P1 per T1. Nah, ini kalau kita mau cari V2-nya berarti bisa ditulis ya, P1 dibagi P2, kemudian T2 dibagi T1 dikali P1, di mana P1-nya itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 dibagi P2-nya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 5. T2 itu adalah 3 kali 73 dibagi dengan T1-nya 283 dikali V1-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini bisa dicoret nih, 10 pangkat 5-nya bisa dicoret. Nah, sekarang ini bisa diselesaikan ya. 1,01 dikali 373 dikali 4 baru dibagi sama 1,2 baru dibagi lagi 283. Nah, kita akan peroleh 4,437 oke, dikali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, teman-teman.